kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bahagia berkumpul bersama saudara-saudara iman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita.
adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita ya adik-adik. Kita sediakan waktu kita untuk Tuhan. Kita mau naik satu pujian, Yesus Kaulah Pengharapan. Yesus Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tapi sungguh-sungguh lagi adik-adik, kita nyanyi dari hati kita sama-sama katakan, Yesus Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku. Sama-sama adik-adik kita katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Penuh dengan pujian, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Mari adik-adik kita sembah Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, ini kami anak-anakmu Tuhan. Kami serahkan setiap hidup kami sepanjang hari, Kau sertai setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik, kita katakan terima kasih Tuhan. Engkau layak dipuji. Oh, haleluya. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama adik-adik kita katakan lagi, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi mulutku
kami masih diberi kesempatan ya Tuhan untuk beribadah bersama adik-adik ya Tuhan. Ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk memuji memuliakan-Mu lebih lagi Tuhan. Amin. Kiranya Kau selalu memberkati kami ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mencintai-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk memberikan penghormatan yang terbaik ya Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Yang siap katakan amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak Rafa. Shalom juga Kak Ica. Gimana Kak Rafa hari ini, semangat? Semangat, puji Tuhan. Kita mau coba tes adik-adik yang di rumah lebih semangat nggak? Boleh. Yuk coba bangkit berdiri semua. Yuk adik-adik, kita bangkit Yuk berdiri. kita mau pemanasan dulu ya. Boleh. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi kali ya Kak Ica Boleh, ya, tepuk boleh. Yesus kali ya Yuk. Kak Ica. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Apa kabar adik-adik pada siang hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap Kak Rafa. Adik-adik di rumah pasti lebih semangat. Yuk kita nyanyi yuk. Mari kita nyanyi adik-adik. Adik-adik bisa bangkit berdiri. Kita mau menari nih untuk Tuhan ya adik-adik. Semua harus heboh. Ajak papa mamanya, ajak adik kakaknya semuanya. Kita goyang kanan kiri nih adik-adik. Woo. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi katakan. Oh betapa indahnya. Yes, dan betapa eloknya. betapa eloknya Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan. Baku rapat di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun di hari Hermon, mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Lebih semangat lagi adik-adik, katakan. Oh betapa indahnya, yes, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun di hari Hermon, mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Katakan baku rapat di kepala Harun, di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun dari Hermon, mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya,
tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, tidak menari. Katakan, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, tidak menari. Yuk menari adik-adik. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, tidak bukan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, tidak menari. Bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari seperti tidak menari. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan adik-adik. Mari adik-adik kita lebih lagi memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi dengan lembut adik-adik katakan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita nyanyi ini dari awal nih ya adik-adik. Sama-sama kita katakan kasih Yesus indah-indah. Oh indah. Kasih Yesus indah-indah. Oh indah. Kasih Yesus indah-indah. Oh indah. Sekali lagi katakan. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah. Oh indah. Kasih Yesus indah-indah. Oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah. Oh indah. Kasih Yesus indah-indah. Oh indah. Kasih Yesus indah-indah. Kasih Yesus indah-indah. Oh indah. Kasih Yesus indah-indah. Oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus. Sekali lagi katakan lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Haleluya. Yuk adik-adik, saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh teman kita. Kita siapkan hati kita yuk adik-adik untuk berdoa syafaat. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati gereja kami. Dan kami juga mau berdoa untuk Oma Susi. Biar Tuhan Yesus yang selalu memberkati Oma Susi dan keluarga. Dan juga kami mau berdoa untuk kedua wakil gembala kami. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati kedua wakil gembala kami beserta keluarga mereka masing-masing. Dan juga kami mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan.
Biar Tuhan selalu menjaga kakak-kakak sekolah minggu kami dan memberkati pelayanan kakak-kakak sekolah minggu kami. Dan juga kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Biar Tuhan yang selalu menjaga kami dan memberkati kami. Dan ajari kami agar selalu taat dan patuh akan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Kita siapkan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari adik-adik, kita fokus sama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sama-sama kita katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu,
Adik-adik, Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pujian dan penyembahan yang luar biasa Tuhan Yesus. Hari ini kami merasakan Kau ada dalam hati kami, Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau yang berkati Tuhan, kakak yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan bisa menjadi rema untuk setiap hati adik-adik yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga Papa, Mama, adik kakak yang ada bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Biarlah mereka ya Tuhan bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Buat adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom adik-adik, shalom semuanya. Apa kabar kalian? Luar biasa, Kak Gina harap semuanya kalian sehat ya. Nah, sebelum kakak lebih lanjut membagikan firman Tuhan pada hari ini, Kak Gina minta semuanya duduk yang manis supaya lebih serius untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Gina hari ini akan membagikan firman Tuhan dengan judul Perumpamaan tentang seorang penabur dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai 23. Nah, sebelum Kak Gina lebih lanjut nih membagikan firman Tuhannya, Kak Gina mau bacakan dari Matius 13 ayat 1 sampai 2. Kak Gina bacakan terlebih dahulu ya adik-adik. Matius 13 ayat 1 sampai 2. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat yang pertama. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Artinya berbondong-bondong, banyak sekali orang yang datang untuk mendatangi Tuhan Yesus. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Nah, adik-adik, tadi Kak Gina membacakan di ayat yang pertama sampai kedua, Tuhan Yesus duduk di tepi danau. Orang banyak mengerumuni Tuhan Yesus, berkumpul nih, ingin menemui Tuhan Yesus. Karena biasanya Tuhan Yesus akan membagikan firman kepada orang banyak. Nah, di Matius 13 ini Tuhan Yesus membagikan firman tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk tonton video berikut ini ya.
adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Penabur itu menaburkan benih di 4 jenis tanah. 4 jenis tanah menggambarkan hati manusia. Benih yang ditabur adalah firman Tuhan. Tanah pertama yaitu di pinggir jalan. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu burung datang dan benih itu dimakan habis. Benih yang jatuh di pinggir jalan artinya orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, si jahat itu datang dan merampas apa yang sudah ditaburkan dalam hati orang itu. Tanah kedua yaitu tanah yang berbatu-batu. Sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tanahnya sedikit. Benih-benih itu segera tumbuh karena kurang tanah. Tetapi waktu matahari sudah naik, tunas-tunas itu mulai layu, kemudian kering dan mati, karena akarnya tidak masuk cukup dalam. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan langsung menerimanya dengan senang hati. Tetapi firman itu tidak berakar dalam hati orang tersebut sehingga tidak tahan lama. Apabila orang tersebut menderita kesusahan atau penganiayaan karena firman Tuhan, langsung mereka murtad. Tanah ketiga yaitu di tengah semak berduri. Sebagian benih jatuh di tengah semak berduri. Semak berduri itu tumbuh dan menghimpit tunas-tunas itu sampai mati. Benih yang ditaburkan di tengah semak berduri ialah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi khawatir tentang hidupnya dan tidak pernah mau hidup susah. Oleh karena itu firman Tuhan terhimpit di dalam hati mereka sehingga tidak berbuah. Tanah keempat yaitu tanah yang subur. Sebagian benih jatuh di tanah yang subur lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada juga yang 30 kali lipat. Benih yang ditaburkan di tanah yang subur ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memahaminya. Dan karena itu ia berbuah banyak. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Adik-adik sudah menonton videonya ya? Ada kata penabur, benih, dan 4 jenis tanah. Penabur adalah orang yang memberitakan atau membagikan firman Tuhan. Di Alkitab sendiri, Perjanjian Baru ada Tuhan Yesus yang membagikan firman Tuhan, memberitakan firman kepada orang banyak maupun kepada murid-muridnya. Di gereja kita, GBI Pangkalan Jati Cinere, ada Ibu Gembala kita, Ibu Susi. Wakil Gembala, Pak Yakob Suki dan Pak Jeffrey Wungo. Sedangkan di sekolah minggu ada Kak Gina, Kak Citra, Kak Ursula, maupun Kak Nonce dan kakak-kakak yang lain. Sedangkan benih itu adalah firman Tuhan. 4 jenis tanah menggambarkan hati manusia yang akan menerima firman Tuhan. 4 jenis tanah tadi ada apa aja adik-adik? Ayo. 1. Pinggir jalan. 2. Tanah yang berbatu-batu. 3. Di tengah semak duri. Yang keempat, yang subur atau yang baik. Nah, dari keempat jenis tanah ini, mana yang berakar, bertumbuh, berbuah-buah yang banyak? Tanah yang mana adik-adik? Tanah yang mana? Tanah yang berbatu-batu, bukan. Tanah yang subur, tanah yang baik, karena mampu berakar, bertumbuh,
berbuah yang banyak, ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Artinya jika ada seseorang yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya, menyambutnya, mempelajarinya, dan melakukannya di kehidupan sehari-hari. Jadi jangan dengar tapi ya udah sambil lalu aja. Tuh apa sih firman Tuhannya? Kalau ditanya orang, tadi apa sih khotbahnya? Aduh nggak tahu. Itu mah sama aja kayak tanah di pinggir jalan adik-adik. Jadi nggak serius, misalnya melamun, atau adik-adik misalnya nontonnya melalui laptop, melalui layar televisi ya kalau ibadah online di rumah. Nah kan kalau adik-adik punya handphone kan nggak dipakai tuh, misalnya tak ditaruh di meja atau tergeletak di meja ya, dimainkan, buka yang lain, buka aplikasi game. Nah itu juga nggak boleh adik-adik ya, sama aja kita tidak serius mendengarkan firman Tuhannya. Nah, yang nggak boleh seperti apa? Di tanah yang berbatu-batu. Aduh, dengar firman Tuhan tapi nggak dipelajari. Nah, ketika masalah datang nih, ya udah menjauh dari Tuhan. Jadi nggak tertanam dalam hatinya ya. Nah, seperti misalnya ada orang, doanya nggak dijawab-jawab. Aduh, masalah datang misalnya soal ekonomi, misalnya nggak punya uang, terus doa nggak dijawab-jawab, terus bilang Tuhan kok begini sama aku. Nah itu nggak boleh adik-adik ya. Walaupun kita ada masalah, doa kita mungkin salah satu doa kita belum dijawab Tuhan, kita nggak boleh menjauh dari Tuhan, karena Tuhan Yesus itu sungguh baik sama kita adik-adik. Nah yang ketiga tuh seperti tanah apa tuh? Tanah di tengah semak duri, terhimpit ya, terhimpit. Karena apa? Kekhawatiran, karena ingin mengejar hidup mewah, hidup kaya. Misalnya nih, besok belum kejadian, tapi udah mikirnya besok makan apa, besok mau gimana. Aduh, padahal belum kejadian. Padahal di Alkitab dibilang jangan khawatir akan hari esok, tapi udah mikirnya udah macem-macem. Berarti itu tandanya nggak percaya sama firman Tuhan ya. Nah ada juga tuh tadi kakak bilang apa? Mau hidup kaya mewah. Contohnya begini, Senin sampai Minggu. Karena kan satu minggu itu ada 7 hari ya adik-adik, Senin sampai Minggu. Biasanya hari Minggu itu maksud kakak kan beribadah di gereja, atau yang sekarang udah ada onsite nih, atau masih memilih ibadah di rumah, ibadah online. Tapi gak mau ibadah karena mikir nyari duit. Entar ke gereja, entar minggu depannya. Tapi gak kejadian-kejadian tuh. Lupa terus karena mau mengejar uang. Nah itu juga gak boleh adik-adik ya. Tanah pertama, tanah kedua, tanah ketiga tuh pinggir jalan, berbatu-batu di tengah semak duri. Itu hati kita gak boleh seperti tanah seperti ini ya. Gak siap, gak nganggap serius firman Tuhan yang didengar, gak dipelajari, bahkan menjauh, bahkan sampai meninggalkan Tuhan tuh gak boleh. Kita harus menyiapkan hati kita seperti tanah yang subur nih, siap nih, konsentrasi, fokus. Wah, mau firman Tuhan bentar lagi nih, harus mempelajarinya nih. Kalau adik-adik punya Alkitab, dibuka Alkitabnya misalnya, atau sesudah ibadah sekolah minggu dibuka lagi Alkitabnya apa ya yang tadi kakaknya yang dibagikan firmannya, maksud kakak ya, maksud kakak seperti itu. Jadinya dipelajarin lagi apa ya tadi ya firmannya ya. Jadi kalau misalnya papa atau mama nanya ke kalian, kalian tahu dan kalian lakukan. Misalnya ada firman mengucap syukur dalam segala hal, berarti kalian harus mengucap syukur. Wah, kalau misalnya nih makanan dihidangin sama mama, kamu protes misalnya, mama makanannya begini doang gitu kan. Padahal firman Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa? Karena kita masih diberikan
berkat makanan yang bisa kita makan. Karena adik-adik ada juga loh teman-teman kalian, bahkan orang-orang yang kekurangan makanan. Nah, kita patut bersyukur nih, kita masih diberikan makanan. Seperti itu loh adik-adik, atau firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Jadi ayah dan ibumu ini bukan hanya papa mama kalian di rumah ya, tapi orang yang lebih tua. Misalnya kalian punya kakak, punya kakek, punya nenek, punya paman, punya tante, atau tetangga kalian yang lebih tua, itu pun kalian harus hormati, yang sopan berbicaranya. Tidak boleh berkata kasar, apalagi marah-marahin ya. Orang tuanya tuh nggak boleh. Kita harus menghormati. Walaupun kakak juga dulu pernah masa kecil kakak ya protes atau apa. Tapi begitu kakak besar, oh tujuan orang tua kakak itu baik, benar ya. Berarti kita harus menghormati sesuai firman Tuhan ayah dan ibu kita, orang-orang yang lebih tua dari kita. Oke adik-adik, kakak harap kalian bisa melakukannya ya. Bukan hanya kita mendengar firman, menonton khotbah misalnya ya, tapi ya gitu aja, ambil lalu main-main, misalnya melamun kayak seperti yang kakak contohkan tadi. Ya, tapi kita harus siap nih menerima firman Tuhan, fokus, konsentrasi, supaya firman itu tertanam, disambut, kita sambut firman itu tertanam dalam hati kita, lalu kita ingat nih, wah kata kakak sekolah minggu mesti begini nih, wah aku harus lakukan, aku harus praktekkan ya, supaya orang lain bisa melihat, wah kamu anak yang luar biasa ya, bukan hanya pintar ya, bisa misalnya kamu jago matematika, bukan, tapi kita harus punya perilaku sikap seperti yang Tuhan inginkan di dalam Alkitab. Bukan hanya pintar secara akademis, tapi kalian juga harus berperilaku, berkarakter yang baik seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Oke adik-adik, kakak harap kalian bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari. Seperti hati kita harus menjadi tanah yang subur. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kakak akhiri, yuk kita tutup dalam doa. Yuk kita doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau terus memelihara dan menyertai kami, terutama adik-adik kami dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan Yesus berkati mereka, apapun yang mereka lakukan, pendidikan mereka, kesehatan mereka, Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau berkati. Tuhan Yesus juga berkati orang tua mereka, apapun orang tua mereka lakukan, yang mereka lakukan Bapa, Engkau berkati mereka. Usaha pekerjaan mereka Engkau berkati Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan pada kami kakak-kakak sekolah minggu, kiranya Engkau terus mengurapi kami, memberikan hikmat bagi kami dan semangat untuk terus mengajar anak-anak sekolah minggu. Walaupun kami mungkin masih ibadah secara online Bapak, biarlah firman Tuhan pada hari ini tertanam, tumbuh dan berbuah di dalam hati adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Namaku Nicholas Sumsal. Aku mau ayat hafalan Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri kamu sendiri. Terima kasih. Halo
adik-adik, waktunya kita akan membuat kreativitas. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah gunting, lem, sumpit, ballpoint, piring kertas, potongan kertas berbentuk love. Dan juga di sini kakak sudah menuliskan ayat Alkitab hari ini. Nah, kakak akan mengajarkan adik-adik untuk memotong kertas tanpa harus menggambar. Pertama kita akan lipat menjadi 2 bagian, lalu kita akan gunting dari ujung paling bawah sebelah kanan, seperti yang sudah kakak buat. Nah, setelah itu di bagian ujung atas kita potong sedikit agak menekuk ke dalam. Nah, ini dia hasilnya adik-adik. Adik-adik di rumah boleh potong kecil-kecil beberapa bagian ya bentuk love-nya. Pertama-tama kita akan tempelkan kertas yang sudah kita tulis ayat Alkitab hari ini ke piring kertas. Nah, langsung kita gunakan lemnya. Siap deh kita tempel. Oke. Step kedua, kita akan tempelkan kertas-kertas yang sudah kita gunting berbentuk love ke pinggiran-pinggiran piring kertas seperti yang sudah kakak lakukan di video kreativitas hari ini. Nah, setelah semuanya jadi, terakhir kita akan tempelkan sumpit di belakang piring kertas seperti berikut ini. Siap deh. Gampang ya adik-adik? Selamat mencoba di rumah ya. God bless you.